Selamat datang di penjelajahan kita tentang salah satu aspek paling menarik dari karya Carl Jung, konsep bayangan dalam diri. Bayangkan sejenak, bagaimana jika bagian dari diri kita yang kita sembunyikan, kita tolak, atau bahkan tidak kita sadari, justru menyimpan kunci untuk membuka potensi sejati kita? Hari ini, kita akan menyelami rahasia tersembunyi Jung dan kebenaran kuat tentang bayangan dalam diri kita. Jung percaya bahwa bayangan dalam diri kita mirip dengan gabungan dari potensi yang belum tergali dan masalah yang Ini adalah bagian dari diri kita yang, ketika diakui, dapat membawa pertumbuhan pribadi yang mendalam. Tapi mengapa kita sering enggan menghadapi bayangan kita sendiri? Apakah karena takut dengan apa yang mungkin kita temukan? Atau hanya karena kenyamanan dalam zona nyaman yang sudah kita kenal? Pada musim dingin tahun 1913, Jung memulai perjalanan eksperimen diri yang kemudian ia sebut sebagai imajinasi aktif. Ia membiarkan fantasinya mengalir bebas, mencatatnya dalam buku yang kemudian dikenal sebagai Black Box. Ini bukan sekadar buku harian biasa, ini adalah catatan dialognya dengan bayangan dalam dirinya. Proses Jung mirip dengan membuka pintu menuju dunia di mana pikiran sadar bertemu dengan alam bawah sadar, tempat di mana bayangan itu bersemayam. Selama Perang Dunia Pertama, Jung menyadari bahwa beberapa fantasinya seolah-olah meramalkan kekacauan yang akan datang. Kesadaran ini mendorongnya untuk menyusun Liber Novus, atau buku merah, di mana ia berusaha menggali prinsip-prinsip psikologi dari fantasi-fantasinya tersebut. Dia melihat fantasi-fantasi ini sebagai representasi simbolis bukan hanya dari perkembangan pribadi, tetapi juga perkembangan kolektif. Mungkinkah bayangan kita, baik secara individu maupun bersama-sama, menyimpan cetak biru untuk masa depan kita? Karya Jung menunjukkan bahwa bayangan bukan hanya tempat menyimpan sifat-sifat gelap kita, tetapi juga sumber kreativitas dan wawasan. Ini seperti sosok pengacau dalam mitologi, karakter yang mewakili kekacauan sekaligus kebijaksanaan. Sang pengelabui mengingatkan kita bahwa sisi gelap dalam diri kita bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan diterima. Bukankah benar bahwa transformasi paling mendalam seringkali muncul dari tempat yang paling tak terduga? Pikirkan peran sang pengelabui dalam hidup kita. Jung mencatat bahwa manusia yang dianggap beradab telah melupakan sosok si penipu, menganggapnya hanya sebagai kiasan belaka. Namun, ketika orang berkumpul dalam jumlah besar, sisi gelap ini seringkali muncul dan bisa berakibat fatal. Sejarah penuh dengan contoh di mana bayangan kolektif kita menjadi nyata, memicu peristiwa yang sulit dijelaskan secara rasional. Lalu, mengapa kita enggan mengakui bayangan kita sendiri? Mungkin karena kita keliru percaya bahwa kita lahir seperti kertas kosong, tanpa pengaruh dari alam bawah sadar kita. Kita sering mencari solusi dari luar untuk masalah yang ada di dalam diri kita, lupa bahwa perubahan sejati dimulai dari dalam. Jung berpendapat bahwa mitos tentang si penipu memiliki tujuan terapeutik, yaitu memegang cermin bagi masa lalu primitif kita dan mengingatkan kita akan dualitas yang ada di dalam diri. Namun, inilah kejutan sebenarnya. Bayangan itu bukan hanya tentang masa lalu. Ini juga tentang masa depan. Jung percaya bahwa dengan menghadapi bayangan kita bisa mencapai semacam kelahiran kembali. Ini bukanlah reinkarnasi secara harfiah, melainkan transformasi psikologis di mana kita melampaui batasan kita dan merangkul pemahaman diri yang lebih utuh. Dalam penjelajahannya tentang kelahiran kembali, Jung mengidentifikasi berbagai bentuk, mulai dari pengalaman yang dipicu oleh ritual hingga transformasi yang terjadi secara spontan. Dia melihat proses individuasi sebagai transformasi alami, di mana kita mengintegrasikan bayangan diri dan menjadi lebih utuh. Proses ini sering disimbolkan dalam mitos dan dongeng, di mana para pahlawan menghadapi tantangan yang mencerminkan perjuangan batin mereka. Ambil contoh, kisah seorang penggembala babi muda yang memanjat pohon dunia raksasa untuk menyelamatkan seorang putri yang ditawan. Cerita ini bukan sekadar tentang pendakian fisik, ini adalah metafora untuk perjalanan kesadaran. Sang putri melambangkan anima, aspek feminin dari jiwa, yang terperangkap oleh kekuatan jahat. Misi sang pahlawan adalah membebaskan aspek ini, yang menggambarkan penyatuan dengan bayangan diri. Pemikiran Jung mengingatkan kita bahwa bayangan bukanlah musuh, melainkan bagian dari diri kita yang ingin diakui. Seperti yang dikatakan para alkemis, ini adalah sosok lain di dalam diri kita. Dengan berdialog dengan teman batin ini, kita memulai perjalanan penemuan diri yang dapat membawa kita pada pertumbuhan pribadi yang mendalam. Jadi, bagaimana kita bisa mulai membuka rahasia bayangan dalam diri kita?
Mulailah dengan mengamati reaksi dan emosi Anda, terutama yang tampak berlebihan atau tidak masuk akal. Ini seringkali menjadi petunjuk adanya bayangan tersebut. Lakukan imajinasi aktif, biarkan fantasi Anda berkembang tanpa penilaian. Dan yang terpenting, dekati bayangan diri Anda dengan rasa ingin tahu dan kasih sayang, mengakui bahwa itu adalah bagian penting dari jiwa Anda. Saat kita mengakhiri penjelajahan ini, ingatlah satu hal, bayangan itu bukanlah monster yang bersembunyi di kedalaman pikiran Anda. Ini adalah panduan, guru, dan sumber potensi yang belum tergali. Dengan merangkulnya, Anda membuka pintu menuju kehidupan yang lebih otentik dan memuaskan. Jadi, apakah kamu siap menghadapi bayanganmu dan menemukan kebenaran yang kuat di dalam dirimu? Perjalanan ke dalam kedalaman jiwa itu seperti menjelajahi sebuah labirin, di mana setiap belokan bisa mengungkap sisi tersembunyi dari diri kita. Saat Anda berdiri di ambang penjelajahan ini, bayangkan kemungkinan bahwa bayangan Anda bukan sekadar tempat menyimpan ketakutan dan keinginan yang terpendam, melainkan kanvas di mana cerita hidup Anda dilukis dengan warna gelap dan terang. Jung sering berbicara tentang perjalanan malam di lautan, sebuah metafora untuk menggambarkan perjalanan menyelam ke dalam alam bawah sadar. Ini adalah perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian, seperti berlayar di tengah ombak besar di bawah langit tanpa bulan. Namun, di balik kegelapan ini terdapat potensi untuk pencerahan. Perjalanan melintasi lautan malam bukan sekadar odise pribadi, tetapi juga perjalanan universal yang tercermin dalam mitos dan legenda di berbagai budaya. Dari perjalanan berbahaya Odysseus kembali ke Ithaca hingga waktu Yunus di dalam perut ikan paus, kisah-kisah ini menggema dengan kekuatan transformasi saat kita berani menghadapi sisi gelap. Di dalam tempat suci pikiranmu, di mana kesadaran dan bawah sadar bertemu, terdapat potensi untuk transformasi yang ajaib. Jung menggambarkan proses ini seperti praktik kuno alkimia, di mana logam biasa diubah menjadi emas. Para alkemis, dalam pencarian mereka akan batu filsuf, tidak hanya mencari kekayaan materi, tetapi juga kemurnian jiwa yang spiritual. Dengan cara yang sama, dengan mengintegrasikan sisi gelap kita memperhalus diri kita, mengubah konflik batin menjadi harmoni. Proses alkimia ini tentu tidak lepas dari tantangannya. Bayangan dalam bentuk aslinya mungkin menolak untuk diintegrasikan, dan seringkali muncul sebagai proyeksi terhadap orang lain. Dalam momen-momen proyeksi inilah bayangan diri kita paling jelas terlihat, seringkali memicu kesalahpahaman dan konflik. Namun, dengan menyadari proyeksi-proyeksi ini, kita bisa mendapatkan kembali bagian dari diri kita yang telah terabaikan, sehingga menumbuhkan empati dan pemahaman, baik dalam diri kita sendiri maupun dalam hubungan kita dengan orang lain. Saat Anda semakin mendalami penjelajahan ini, Anda mungkin akan bertemu dengan sosok-sosok arketipal yang mewakili elemen-elemen dari bayangan diri. Tokoh-tokoh ini, entah mereka muncul sebagai mentor, antagonis, atau pemandu, berfungsi sebagai cermin yang memantulkan sisi-sisi dari jiwa Anda yang mendambakan pengakuan. Berinteraksilah dengan arketipe-arketipe ini melalui ekspresi kreatif, entah itu lewat seni, menulis, atau gerakan. Dengan mengungkapkan dialog batin ini, Anda memberi kesempatan pada bayangan untuk menyampaikan kebijaksanaannya, mengubah ketakutan menjadi pemahaman. Ingatlah, perjalanan individuasi adalah proses seumur hidup, seperti spiral yang terus berkembang seiring waktu. Setiap pertemuan dengan sisi gelap diri kita adalah kesempatan untuk tumbuh, memperluas kapasitas kita untuk mencintai, berkreasi, dan terhubung dengan orang lain. Saat Anda menyatukan bagian-bagian yang berbeda ini, Anda semakin mendekati diri sejati, pusat dari keberadaan Anda yang menyelaraskan antara kesadaran dan alam bawah sadar. Di saat-saat tenang untuk merenung, tanyakan pada diri sendiri, kisah apa yang aku ceritakan tentang bayanganku? Bagaimana cerita-cerita ini membentuk identitas saya, hubungan saya, dan cara saya memandang dunia? Dengan menulis ulang cerita-cerita ini dengan jujur dan penuh kasih, kamu mengambil kembali kekuatanmu, melangkah ke masa depan di mana bayangan tidak lagi menguasai, tetapi justru menjadi sumber kekuatan dan ketahanan. Saat Anda melanjutkan perjalanan ini, semoga Anda menemukan ketenangan dalam menyadari bahwa Anda tidak sendirian. Jalan ini mungkin terasa sepi, namun sudah banyak yang melaluinya sebelum kita, dan akan ada banyak lagi yang mengikuti jejak kita di masa depan. Dengan merangkul sisi gelapmu, kamu bergabung dengan barisan pencari,
masing-masing berusaha menerangi sudut-sudut tersembunyi dari jiwa. Dan saat kita berpisah, bawalah pemikiran terakhir ini. Bayangan bukanlah rintangan yang harus ditaklukkan, melainkan teman yang patut dihargai. Ia adalah penjaga rahasiamu, pelindung potensimu, dan pemicu perubahanmu. Rangkulah itu, dan kamu akan menemukan bahwa kegelapan bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, melainkan sumber cahaya yang menunggu untuk ditemukan.